Hari Perpustakaan Nasional itu dibentuk tanggal 17 Mei 1980. Kenapa? Karena waktu itu bagaimana bisa jadi duta baca? Ya gampang, tiru aja saya. Apa yang harus tirunya? Tadi menulis, terutama menulis. Di sini ada cahaya aksara, bikin besar cahaya aksara. Malam ini kamu ambil foto-fotonya, bisa bikin video 1 menit, bisa bikin misalnya relawannya wawancara siapa, lalu naik-naikin. Selalu disertakan TBM Aksara, mempersembahkan perayaan Hari Buku Nasional, Hari Perpustakaan Nasional bersama Duta Baca. Itu terus-menerus dalam ilmu jurnalistik. Lokasi ini sangat unik. Namanya cahaya aksara ada di dalam, lalu Duta Baca mau datang ke sini. Jadi sekarang saya tidak sebagai golagong, tapi sebagai Duta Baca yang ditunggu di seluruh pelosok Indonesia. Besok tanggal 23 Mei saya sama adik Baidil ke Pulau Rote. Tahu nggak Pulau Rote di mana? Tahu dong. Ya, di Nusa Tenggara Timur. Papua. Nah, itu di pulau. Tuh, nanti setelah itu Juni di Kalimantan Timur, Juli di Maluku, Agustus di Papua. Nah, sekarang saya mau nyuri-nyuri. Saya pernah disinggung sama Ugas. Waktu itu saya perayaan Ramadan mau Lebaran, disuruh naik ke panggung, saya lagi pengen istirahat. Kata Ugas, golagong kemana-mana mau. Waduh, akhirnya saya ke Rudi, kita agendain kalau ada waktu kita datangi taman-taman bacaan. Mudah-mudahan apa yang kamu bayangkan, kok golagong bisa ngeganti Duta Baca sebelumnya Najwa Shihab. Kenapa bisa seperti itu? Malam ini bisa kita buktikan kenapa golagong bisa terpilih. Saya hingga hari ini, barangkali di Banten ini saya tidak berani menyebut pelopor, tapi barangkali yang pertama membuat taman bacaan. Namanya Rumah Dunia di halaman belakang, dan sekarang tumbuh Munawir di sini dan sebagainya. Bahkan di seluruh Indonesia sampai hari ini bisa bertahan karena relawan. Jadi tempat ini akan, saya bukan ngedoain hancur, Rumah Dunia akan hancur kalau saya melakukan hal-hal yang di luar kesepakatan. Apa itu? Misalnya ketika ijab kabul, saya udah berjanji ke penghulu kan, bahwa bla 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 bla, udah tahu lah, harus nikah dulu baru tahu ya ijab kabulnya ya. Apa itu janjinya? Munawir sudah ya? Alhamdulillah. Jadi Munawir kalau menyalahi ijab kabulnya, saya bukan mendoakan, karmanya akan kena ke sini. Dan itu sudah dibuktikan di seluruh Indonesia. Satu itu. Jadi kenapa Perpusnas memilih saya meneruskan Najwa Shihab? Karena saya memiliki tempat yang tidak dimiliki oleh Najwa Shihab, yaitu apa? Taman bacaan masyarakat. Itu satu. Yang kedua, saya dipilih karena ada hal yang tidak dilakukan oleh 3 pendahulu. Apa itu? Menulis buku. 126 buku. Nah, saya memang tidak lagi bekerja di televisi, tapi 2 itu cukup memenuhi syarat. Makanya mungkin 15 tahun ke depan, siapa tahu ada yang dari sini. Konsentrasi. Kata satu artis namanya Denzel Washington, dia bilang begini, kita berkumpul di sini udah punya komitmen, kita semua berkomitmen datang ke sini literasi, tapi kamu tidak akan sampai ke garis finish jika tidak konsisten. Nah, konsisten itu apa? Konsistensi. Di sini kesepakatannya apa? Tadi dia bilang, Munawir ke saya, salam literasi, ayo membaca dan menulis. Ayah buktinya menulis? Ayah, harus. Jadi itu. Nah, malam ini, hari ini kebetulan karena saya Duta Baca Indonesia diminta untuk merayakan Hari Perpustakaan Nasional. Hari Perpustakaan Nasional itu dibentuk tanggal 17 Mei 1980. Kenapa? Karena waktu itu Indonesia belum punya perpustakaan nasional, punyanya perpustakaan yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Ada satu lembaga namanya Pembinaan Perencanaan Perpustakaan, lupa saya, P3 singkatannya. Lalu dileburkan tahun 1980. Tahun 2002
Mendikbud namanya Malik Fajar. Waktu tahun 2002 saya itu tahun berapa sih jadi ketua forum KBN? 2010. Jadi saya ingat banget tuh 2002 saya masih independen. Malik Fajar membangun kampung buku di Jogja, di Magelang. Jadi ada satu taman nasional diklaim sama Mendikbud itu sekalian bikin Harbuknas, Hari Buku Nasional. Dipakailah 17 Mei tahun 2002. Maka sejak itulah Harbuknas dirayakan di mana-mana. Kenapa? Karena jelas konkret pameran buku. Masyarakat datang berduyun-duyun. Nah, sekarang Perpusnas ingin membangkitkan lagi bahwa Harbuknas itu penetapannya mengambil dari Hari Buku Nasional. Hari Perpustakaan Nasional. Tuh ya sejarahnya. Nah, hari ini sekali lagi mudah-mudahan kedatangan saya bisa menyemangati teman-teman. Oh, tuh duta baca tuh kayak Golago nggak bisa lah. Saya nggak sempurna nih. Saya tangannya satu. Waktu itu saya menolak. Terus kata Perpustakaan Nasional, nanti yang menyempurnakan kami semua. Kita semua yang ada di sini. Bahasanya saya kalau berharap seperti Najwa Shihab nggak mungkin. Saya tidak sempurna, tangan saya satu, nanti tangan kirinya ada di semua orang. Gitu. Oke, saya semangat. Saya nggak banyak memiliki kekurangan saya, nanti kekurangan Golago itu diperbaiki oleh semua orang di Indonesia. Itu namanya literasi kolaborasi. Jadi teman-teman semua bisa bergerak sekarang. Jangan kata mereka, pemerintah Indonesia sekarang 3 pendahulu itu Najwa Shihab, Andi Noya, dan Tantowi Yahya itu berhasil melabelkan Duta Baca Indonesia. Berhasil mereka dengan kefiguran dia, punya televisi. Saya sudah resign dari RCTI. Nah, saya meneruskan mereka sesuatu yang belum dikerjakan oleh mereka karena mereka sibuk. Apa itu? Datang ke tempat-tempat ini. Saya mau beritahu bocorannya. Saya punya kewajiban dalam 1 tahun 12 kegiatan. Jadi saya dibiayai oleh APBN. 12 kegiatan, 1 bulan 1 kali. Saya bilang ke Perpusnas, kalau milih saya nggak mau 12 kegiatan, nggak cukup untuk menyebarkan semangat literasi. Datang misalnya ke Bandung, udah aja di situ. Saya mau improvisasi boleh nggak? Boleh. Makanya diizinkan kemarin safari literasi. Jadi safari literasi ini oleh Perpusnas diterima program itu dengan konsekuensi minimnya pembiayaan. Jadi pembiayaan itu diserahkan ke APBN. Kan saya tadi punya 12 kegiatan. 4 kegiatan saya ambil ke safari literasi di kemarin Jawa, Bali sampai NTT. 4 kegiatan. Selebihnya disupport oleh komunitas. Misalnya nih, kemarin saya safari literasi mampir ke tempat ini oleh Rudi, oleh saya, oleh Opik, kasih tahu bisa nggak ngasih makan kami? Kalau kami diminta nginep semalam, bisa nggak ada anggaran nggak untuk 2 kamar? Karena kami berempat. Kalau nggak ada, tidur di rumah mereka. Nah, itu yang tidak sanggup dilakukan oleh 3 pendahulu karena mereka orang sibuk semua. Nah, jadi ketika saya dipilih jadi duta baca, ketika saya tanya apa yang harus saya lakukan, kamu harus ke desa-desa. Rano Karno bahkan mengatakan ke Perpusnas, Golagong disuruh naik bis aja mau. Jadi artinya kalau milih Golagong, is oke lah. Nah, saya dikasih mobil tuh yang biru untuk jalan kemana-mana. Jadi dengan adanya mobil, Rudi yang mengatur persoalan bensin semua udah dikasih sama Perpusnas. Makanya saya datang ke sini sudah ada bensinnya, dikasih insentif untuk ya sekedar makan dan sebagainya. Artinya untuk hal-hal yang dekat tidak membutuhkan pesawat terbang, saya bisa mendatangi itu. Nah, itu pekerjaan utama dari Duta Baca. Datang ke desa-desa memberitahu bahwa sekarang sedang ada gerakan literasi nasional dengan outputnya produk buku dan jasa. Kalau di sini misalnya ada bacaan tentang psikologi cinta misalnya, lalu dibaca oleh kamu, wah ini asik nih, lalu kamu buka konsultasi daripada apa gabut apa galau sih? Galau. Jadi kamu menjual jasa gara-gara baca buku, buka konsultasi cinta. Kalau diputus orang, gak usah patah hati. Nah, itu namanya jasa. Atau ketika baca buku, tiba-tiba, wah, ini bisa nih untuk
mengembangkan potensi sales, potensi keuangan kamu misalnya. Lalu kamu buka semacam konsultasi jasa keuangan misalnya. Nah, nanti ada yang baca puisi kan? Ada. Nah, nanti kalau ada yang baca puisi, saya boleh memberi masukan ya. Tapi siapa tahu puisinya bagus-bagus. Sudah dari saya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator.